Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri Aulia, NPM 202170084 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini akan memenuhi tugas ujian tengah semester genap tahun 2021-2022 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara oleh perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun korupsi menurut para ahli yakni Nurjana tahun 1990, pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu koruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Faktor internal penyebab korupsi. 1. Sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta serta kekayaannya dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi. 2. Moral yang kurang kuat. Salah satu penyebab korupsi ini merupakan tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam kehidupannya. Bila seseorang memang sudah tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, maka bisa menyebabkan mudahnya pengaruh dari luar untuk masuk ke dalam dirinya. 3. Gaya hidup yang konsumtif. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya itu lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab korupsi. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang, yang menyebabkan naiknya ego atau sifat yang selalu merasa kurang. Faktor eksternal penyebab korupsi. 1. Sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat dalam korupsi. Korupsi tentunya akan bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. 2. Aspek politis. Pada aspek politis, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang lainnya. Dan yang ketiga, aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurang adanya keteladanan dalam kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Dampak korupsi terhadap suatu negara. Yang pertama, memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya angka kemiskinan dan kelaparan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara, penurunan kualitas barang dan jasa, serta meningkatkan hutang negara. Untuk itu, terdapat nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri untuk melawan korupsi, yakni seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, keadilan, keberanian, kesederhanaan, kerja keras, dan tanggung jawab. Dan prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri untuk melawan korupsi, yakni seperti akuntabilitas, adalah kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan kerja. Transparansi, yakni proses suatu kebijakan mesti bersikap secara terbuka, agar segala bentuk penyimpangan yang ada dapat diketahui oleh publik. Kewajaran merupakan suatu cara agar mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran.
Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Serta yang terakhir, yakni adanya kontrol kebijakan, merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Adapun beberapa hal yang bisa saya kutip di sini seperti menanamkan nilai-nilai yang sederhana. Dengan pedoman, lebih baik hidup sederhana namun hasil sendiri daripada hidup mewah namun hasil korupsi. Dengan demikian, mari kita tanamkan nilai dan juga prinsip anti korupsi saat ini juga, demi kemajuan bangsa yang lebih baik lagi. Hidup Indonesiaku, lawan korupsi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.